Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan tetap bahagia walaupun kita sekarang masih dalam masa pandemi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Aji. Saya merupakan bagian dari tim TPB Bahasa Indonesia. Presentasi kali ini akan membahas soal presentasi nonverbal karya ilmiah yang baik dan benar. Tentu kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan presentasi, buat. Presentasi itu adalah cara kita memaparkan sesuatu. Dalam konteks ini tentu adalah bagaimana kita memaparkan hasil dari karya ilmiah yang kita tulis. Di dalam presentasi itu ada dua komponen atau dua model presentasi. Yang pertama adalah presentasi lisan, yang kedua adalah presentasi tulisan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang presentasi dalam bentuk tulisan. Tentu Anda semua sudah paham dan sudah sangat akrab dengan yang namanya presentasi dalam bentuk tulisan, yaitu PowerPoint. Dalam komputer kalian tentu sudah ada yang namanya PowerPoint ya. Dan saya yakin bahwa Anda semua sudah sangat paham dan pasti dalam mengoperasikannya. Namun tentu ada beberapa hal yang mungkin saya perlu sampaikan di sini yang berkaitan dengan bagaimana hal-hal atau prinsip-prinsip yang harus masuk di dalam presentasi tulisan. Baik, sebenarnya PowerPoint itu bisa banyak ya yang sudah dikembangkan seperti Canva atau Freezy begitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bentuk presentasi yang sudah sangat familiar dengan kehidupan akademik kita, yaitu PowerPoint. Mengapa sih perlu adanya PowerPoint? Bukankah cukup dengan cara presentasi lisan? Itu mungkin salah satu pertanyaan yang ada dalam benak kita. PPT diperlukan karena dia bisa menjadi media yang membantu kita dalam mempresentasikan hasil penelitian kita. Ketika kita menyampaikan presentasi secara lisan, kita perlu yang namanya media. Media itu biasanya adalah PPT. Dengan adanya PPT, maka apa yang kita akan sampaikan itu lebih sistematis, mudah dipahami, dan sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Nah, apakah menyusun PPT itu sama dengan memindahkan tulisan kita ke dalam bentuk PPT? Atau kalau bahasa gaulnya itu copy paste ya, sebenarnya itu salin tempel. Apakah kita sama seperti menyalin tempel dari hasil tulisan kita di karya ilmiah ke dalam bentuk PowerPoint? Kadang-kadang kita sering menemukan di dalam PPT itu betul-betul masih merupakan isi dari karya ilmiahnya. Apakah seperti itu PPT? Yang perlu kita ingat adalah PPT itu sebenarnya fokus pada poin. Makanya kemudian dinamakan PowerPoint. Jadi bukan tulisan yang dipindahkan, tetapi poin-poin apa yang ada di dalam tulisan itulah yang kemudian kita sampaikan di dalam PPT kita. Jadi tidak sama ya antara tulisan dengan PowerPoint. Ada beberapa tips dalam penyusunan selindia. Tentunya Anda semua sudah punya kemampuan atau sudah familiar dengan selindia, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tips dalam pembuatan selindia. Yang pertama, buatlah selindia yang menarik. Tentu
ketika sebuah salendia dibuat secara menarik, itu akan menarik minat audiens atau dosen Anda semua untuk memperhatikan presentasi Anda. Jadi sebenarnya salendia yang menarik itu juga menunjukkan bahwa Anda siap. Anda siap akan presentasi yang Anda akan lakukan hari ini. Saya kira banyak template-template salendia yang dapat diakses di internet tentunya. Kemudian yang kedua, janganlah gunakan salendia yang standar. Karena itu menandakan bahwa Anda terkesan kurang mempersiapkan presentasi Anda. Banyak sebenarnya salendia yang bukan seperti template yang ada di Microsoft Office. Atau Microsoft Office pun juga menyediakan template-template yang bisa Anda unduh, begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita harus memperhatikan font atau ukuran huruf dari salendia yang kita tampilkan. Jangan terlalu kecil seperti memindahkan dari tulisan karya ilmiah ke dalam PPT, misalnya ukuran 12. Karena itu pasti akan sangat kecil sekali. Juga jangan terlalu besar, karena nanti akan memenuhi tampilan dari salendia Anda. Jadi ukuran yang dapat diterima itu sekitar 22 sampai 24. Kemudian juga perhatikanlah warna dari slide atau salendia yang akan Anda buat. Warnanya dibuat semenarik mungkin, tapi juga jangan terlalu banyak warna, karena itu akan memecah konsentrasi dari audiens atau dari dosen Anda. Tapi juga jangan terlalu standar ataupun pucat. Jadi Anda harus bisa mengatur-ngatur standar warna. Maksimal itu 3 warna untuk jenis huruf yang ditampilkan di salendia Anda. Kemudian pilihlah gambar-gambar yang akan Anda tampilkan di salendia sesuai dengan tema yang akan Anda sampaikan. Jadi ada keterhubungan antara tema dengan gambar yang Anda tampilkan di dalam salendia. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan konten dari salendia yang berkaitan dengan karya ilmiah. Nah, dalam hal ini tentu kita harus merujuk pada prinsip-prinsip karya ilmiah. Hal apa saja yang harus ada di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, di dalam struktur tulisan karya ilmiah itulah poin-poinnya itu disampaikan lagi di salendia. Yang pertama, pada halaman judul, apa saja yang perlu kita sampaikan atau apa saja yang perlu kita tampilkan di halaman tersebut. Yang pertama tentu judul, ya. Judul dari karya tulis atau karya ilmiah Anda perlu ditampilkan di halaman judul. Dan ingat, Anda semua tidak hanya menampilkannya, tapi juga hafal judul karya tulis Anda. Karena ketika ditanya lagi oleh audiens atau dosen Anda, apa judul penelitian Anda? Anda kemudian harus bolak-balik mencari di salendia Anda, karena tiba-tiba Anda menjadi tidak hafal dengan judul penelitian Anda. Jadi yang pertama adalah judul. Lalu yang berikutnya ada nama dan NPM, ya. Jadi itu adalah identitas dari Anda sendiri. Jika ada nama pembimbing, misalnya dalam konteks penelitian OKK misalnya, ya, ada nama pembimbing atau nama tutor atau nama mentor, sebutkan juga di bagian bawahnya, karena beliau berperan penting juga dalam karya tulis Anda atau kelompok Anda. Kemudian yang perlu disampaikan juga program studi. Kalau dalam konteks
OKK berarti Anda cukup menyampaikan nama universitasnya. Dan jangan lupa beri logo universitas misalnya, agar tampilannya menjadi menarik, lebih keren dan berwibawa. Gitu. Pada halaman kedua, itu baru kita menginjak pada isi dari karya tulis ilmiah. Di bagian salendia kedua ini adalah latar belakang. Nah, apa saja sih sebenarnya hal-hal yang perlu kita sampaikan di dalam latar belakang? Yang pertama adalah poin dari kondisi ideal ya. Kondisi ideal dari sebuah fenomena. Itu kita perlu tuliskan. Tapi sekali lagi bahwa tulisan yang disampaikan di dalam salendia bukan berbentuk paragraf seperti yang ada di dalam karya ilmiah, tetapi bisa dalam bentuk poin-poin. Poin-poinnya itu bisa berbentuk frasa, klausa, atau kalimat. Juga bisa kita beri semacam infografik. Setelah kita menuliskan kondisi ideal, lalu berikutnya adalah tulisan poin kondisi saat ini ya, yang berkaitan dengan fenomena di atas. Jadi kita juga bisa memaparkan data-data dari sumber yang terpercaya. Sumber yang terpercaya ini misalnya jurnal atau media massa. Jangan kita gunakan blog atau Wikipedia yang masih dianggap sebagai sumber yang kurang valid untuk menjadi rujukan gitu ya. Lalu pada latar belakang ini kita sampaikan juga rumusan masalah. Masalah apa saja yang kita temukan di dalam fenomena ini. Selanjutnya, salendia kita isi dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebenarnya sama dengan atau sejalan dengan identifikasi masalah ya, atau rumusan masalah. Jadi kalau ada rumusannya 3 ya, rumusan masalahnya ada 3, maka tujuan penelitiannya juga ada 3. Hanya bentuk kalimatnya saja yang berubah. Kalau di rumusan masalah itu apa, bagaimana, dan mengapa, maka di dalam tujuan penelitian biasanya kita bertujuan untuk mengetahui, untuk menunjukkan. Jadi bentuknya berubah menjadi verba ya, menjadi kata kerja. Lalu berikutnya di halaman selanjutnya kita bisa isi manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi 2. Manfaat teoretis dan manfaat praktis. Dalam kaitannya dengan OKK atau penelitian lapangan, kalian juga bisa menekankan pada manfaat praktisnya. Apa manfaat praktisnya bagi masyarakat? Selanjutnya kita tampilkan metode penelitian. Apa ya isi dari metode penelitian? Metode penelitian berisi paparan tahapan-tahapan penelitian yang kita lakukan dan bagaimana cara kita melakukannya. Di dalamnya bisa kita sebutkan metodenya apa, bagaimana dan apa saja teknik pengumpulan data, dan bagaimana cara menganalisis datanya. Nah, sekarang kita lanjut kepada poin yang paling penting ya dari sebuah salendia Anda, yaitu halaman hasil dan pembahasan. Karena inilah poin yang sangat besar porsinya dan sangat penting dalam presentasi Anda. Maka biasanya di dalam bagian hasil dan pembahasan bisa terdiri dari beberapa slide. Tidak hanya satu, bisa 1 sampai 4 slide. Di bagian ini kalian bisa menyampaikan poin-poin penting dalam bentuk diagram atau dalam bentuk grafik
dan hindari bentuk paragraf. Karena kalau dalam bentuk paragraf ada kemungkinan kita itu akan membaca, ya. Jadi bukan menyampaikan topik, bukan menyampaikan gagasan-gagasan, bukan menyampaikan poin-poin apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian kita, tetapi seringkali membawa kita menjadi membaca. Dan itu akan mengurangi nilai dari presentasi Anda. Lalu yang bagian akhir adalah bagian halaman simpulan dan saran. Bagian simpulan ini sama persis dengan bagian rumusan masalah. Karena apa? Karena simpulan ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang sudah disampaikan di bagian awal. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, maka di dalam simpulan juga dipaparkan ada 3 poin juga. Kemudian saran. Biasanya apa isi saran? Seringkali kita temukan bahwa sarannya adalah tentu penelitian ini masih banyak kekurangan, maka kami memerlukan saran dan kritik dari pembaca. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud dari saran penelitian. Saran penelitian berarti apa yang bisa kita sarankan pada penelitian selanjutnya terkait dengan rumpang penelitian yang sudah kita lakukan. Dan jangan lupa di bagian bawah sekali itu ada ucapan terima kasih. Itu sebagai penutup dari presentasi Anda. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa presentasi dalam bentuk PowerPoint itu tidak sama seperti kita memindahkan tulisan ke dalam PPT. Tapi presentasi PowerPoint itu adalah kekuatan dari poin-poin gagasan yang kita peroleh atau poin-poin penelitian, poin-poin hasil penelitian yang kita peroleh dalam penelitian kita. Jadi itulah yang perlu kita sampaikan di dalam salindia. Karena itu hindari membaca PowerPoint. Yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan poin-poin yang terdapat di dalam salindia. Bagaimana caranya? Tentu karena itu kita harus memahami dengan baik apa yang kita teliti dan apa hasil penelitiannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.